Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Arif Hidayat, SPDMM, dosen pada Prodi Strata 1 Manajemen, Fakultas Bisnis dan Teknologi Universitas Pertiwi. Pada video pembelajaran kali ini, saya mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis dengan bobot 3 SKS. Pada pertemuan 9 ini, kita akan mempelajari topik populasi dan sampel. Deskripsi mata kuliah membahas konsep, prinsip, dan prosedur penelitian ilmiah sebagai landasan dalam penyusunan karya ilmiah dan pemecahan permasalahan di bidang bisnis dan manajemen. Pokok bahasan meliputi hakikat penelitian, jenis-jenis penelitian, perumusan masalah, kajian literatur, penyusunan kerangka konseptual, teknik penyusunan data kuantitatif dan kualitatif, pengembangan instrumen penelitian, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta teknik penulisan proposal dan skripsi. Pada pertemuan ke-9, pembahasan difokuskan pada konsep populasi dan sampel, meliputi pengertian populasi, teknik penentuan sampel, metode sampling probabilitas dan non-probabilitas dalam penelitian kuantitatif, serta pemilihan partisipan atau informan kunci dalam penelitian kualitatif. Capaian pembelajaran mata kuliah pertemuan ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan konsep populasi dan sampling pada penelitian kuantitatif, serta pemilihan partisipan atau informan kunci pada penelitian kualitatif. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan konsep populasi dan sampel dalam penelitian bisnis. 2. Mengidentifikasi berbagai teknik sampling pada penelitian kuantitatif. 3. Menentukan teknik sampling yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian. 4. Menjelaskan konsep pemilihan partisipan atau informan kunci pada penelitian kualitatif. 5. Menerapkan konsep populasi, sampling, dan pemilihan informan dalam penyusunan rancangan penelitian bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Asik ya, sehat semua teman-teman ya. Alhamdulillah. Sudah liburan 1 minggu ya setelah UTS kemarin ya. Ada yang teman-teman yang sebelum ikut UTS? Sudah semua? Alhamdulillah sudah semua. Baik, semangat baru ya di pasca UTS ini ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, kita berdoa dulu pada teman-teman masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, dengan semangat baru di UTS berarti ya teman-teman semuanya ya. Baik, pada hari ini kita masuk ke sesi ke-9 ya setelah kita ikut UTS ini. Nah, hari ini di sesi 9 kita akan membahas tentang populasi dan sampel. So, ada yang tahu apa itu populasi? Saya Pasko. Oke, silakan. Populasi itu sebuah keseluruhan dari subjek, objek, atau individu yang memiliki karakteristik dari sebuah data yang dimana itu merangkut dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Oke, ada yang lain? Populasi? Ayo. Suasana liburan masih ini ya. Sampel, ada yang tahu sampel? Sampel. Oke, boleh. Kalau sampel itu adalah bagian kecil atau perwakilan yang diambil dari populasi tersebut. Populasi tersebut. Oke. Udah lagi? Sebelah sini Bandung. Sampel. Saya dulu. Ketika mau bikin kopi itu terdiri dari gelas, ada air di dalamnya, ada kopi, ada gula. Gimana caranya biar rasanya itu nikmat? Tanpa kita kan harus coba dulu nih, ya kan? Kita bikin kopi itu enak kan rasanya, gitu. Setelah dia rasanya enak, maka kopi itu kan kita sampel dikasih ke orang lain, gimana kopi ini gimana? Coba dulu, cobain ada 1 sampel itu sampel. Populasi adalah yang ada dalam gelas ini. Itu ya amalan ya. Baik, berikutnya ini ada tujuan pembelajaran kita nanti hari ini belajar tujuan kita adalah mahasiswa mampu merancang penelitian ya
secara kuantitatif dan kualitatif dengan menentukan populasinya apa, sampelnya apa, teknik sampling dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang akan teman-teman ambil. Dengan pembelajaran kita, satu menjelaskan pengertian populasi dan sampel secara tepat, kemudian membedakan ya teknik populasi itu apa, kemudian menghitung sampel itu apa dengan menganalisis perbedaan sampling dalam kasus dalam suatu penelitian. Teman-teman semester 7, semester 8 berarti sudah siap musim skripsi gitu ya, biar cepat lulus betul ya. Nah, tadi kita bahas ya, dari temannya tadi ngatain populasi. Populasi itu adalah keseluruhan ya dari objek apa yang akan diteliti. Populasi itu ada dua tipe ya, ada populasi secara infinite, ada finite. Kalau infinite itu tidak terbatas. Contoh, seluruh warga Indonesia, warga negara Indonesia semuanya. Ketika kita mengambil sampel, kita boleh mengambil beberapa saja. Itu ada aturannya, ada teknisnya di dalam pengambilan sampel itu, gitu. Ada lagi sampel finite, itu sampel yang jelas. Siswa di dalam sekolah, siswa dalam satu kampus pada manajemen itu pada aplikasi itu jelas. Nah, ini adalah contoh dari populasi, adalah objeknya misalnya ini penduduk Bekasi pada tahun 2025. 2025 berarti di sini dia sudah ada tahu jumlahnya itu berapa, ada range time-nya, kan? Jumlah mahasiswa harus seperti itu pada tahap ini 2025-2026 ini jelas ada angka keluar di situ. Kemudian jumlah UMKM berat kota Bekasi pada akhir tahun 2020 misalnya. Nah, ini yang namanya populasi dan ada yang namanya sampel sebenarnya. Ini populasi besar. Ketika populasi ini besar, sampel yang kita ambil hanya sebagian dari populasi sedikit yang kita ambil. Kalau kita ambil terlalu banyak sampel dalam waktunya terbatas, ya kan? Waktu kita terbuang sia-sia. Dan orang yang kita tanyain, kita cukup sedikit saja sebagai sampel. Tadi yang dari tadi ya, bikin kopi, kita pengen tahu hasilnya udah pas, kita belum, kita cukup mengambil satu sendok teh, kita coba. Itu sudah mewakili air sungai tercemar, ya kan? Dengan racun misalnya. Kita nggak mungkin semua airnya kita keras, kita teliti ya. Kita cukup ngambil sampelnya, 1 gelas kita ambil, hasilnya ambil ke sana gitu. Kemudian teliti, oh ternyata ada racun ini. Lalu berarti ini nggak boleh diminum airnya itu. Kemudian juga ada lagi sensus. Nah, ini yang sekarang ini banyak banget sensus ini dalam pengumpulan data seluruh elemen populasi diselidiki dalam satu kesatu sensus. Data diperoleh dengan menghasilkan pengolahan sensus ini dengan nilai value-nya bagaimana. Sering juga disebut sebagai parameter misalnya. Ada lagi sampling, cara pengumpulan data apabila diselidiki berupa sampel di dalam suatu populasi. Kemudian ngomong itu karyawan suatu perusahaan. Kan tidak semua karyawan itu harus diteliti, tidak semua karyawan harus ditanya. Akhirnya hanya perwakilan yang ditanya, tidak semua ditanya, gitu kan? Nah, ini sampel bagian dari populasi tadi. Desain sampel, kenapa kita bilang sampel Pak? Alasannya satu, nggak repot Pak, kan? Nggak repot. Dua, jika populasi terlalu besar, kita dapat mengambil beberapa saja agar dapat terlewati. Kemudian dengan penelitian sampel, maka lebih waktu kita lebih efisien. Seringkali penelitian populasi dan ini dapat merusak ya ini populasi yang ada. Dengan bias dalam penelitian data, ya kan seringkali tidak mungkin dilakukan penelitian dengan populasi. Waktu memang kemudian uang yang kita gunakan juga banyak dan sebagainya. Jadi tersebut dalam penelitian sampel mulai dari yang namanya identifikasi target populasi kita apa. Pak, saya meneliti dalam skripsi saya misalnya pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang menjadi sampel target populasinya adalah karyawan di PT 4 dengan yang akan diteliti. Tapi kan begitu ditelitikan, betul-betul hanya itu saja. Perhitungan. Hanya apa? Sampelnya berapa? Nanti ada kriteria ada pengambilan.
karyawannya ada 1.000 orang Pak, atau perlu 1.000 orang kita pakai tuh, perlu nggak? 1.000 orang, iya. Kalau 1.000 orang kita pakai di dalam satu penelitian, berapa waktu yang kita butuhkan? Perwakilan saja dari berapa bagian dari departemen A, departemen B, departemen C itu dibagi. Jadi ada bagus di dalam pengambilannya itu. Jadi saya diambil juga ada beberapa jenis yang menggunakan, itu juga ada yang menggunakan shaping dan sebagainya, sehingga sampel kita lebih sedikit 2%-nya. Kemudian apa lagi? Pilih kerangka sampelnya. Kira-kira sampelnya kita mau apa? Ketika sampelnya kita jelas, kerangka sampelnya jelas, itu baru kita pikirkan bagaimana kita membuat suatu kuesioner yang akan kita sebar ke responden. Menentukan dari penelitian sampelnya apa? Kuatnya itu apa failure itu yang kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian merencanakan prosedur pemilihan ini sampelnya apa? Ya kan? Lihat ukuran sampelnya, tentunya ini sampelnya sampai dengan kita sebar ke lapangan, ambil datanya. Nah ini teknik pengambilan sampel banyak ya, ada primary sampling, ada non primary sampling, kita bahas satu persatu. Nah simple sampling ini di sini ada yang namanya model acak Pak. Acak itu apa sih? Semua diambil bebas, pilih salah satu yang diambil random, ya kan? Ini kan teman-teman mau ketemu karyawan, saya mau ketemu si A, ujung-ujung enggak, karyawan itu bukan dia, kamu yang bantu. Saya meneliti, saya sudah seperti meneliti penelitian tentang pengaruh motivasi kerja dan seni kerja terhadap kinerja karyawan. Sampaikan. Kemudian itu sih sekarang udah ada juga yang baru semua kan. Nah itu dia harus diambil ambil bebas teracak boleh penggunaannya. Dalam sistematis random sampling. Kalau sistematis random sampling ini setiap bagiannya itu diinginkan. Ya teman-teman sih. Misalnya ini ada 10 departemen di sini. Kita 10 departemen di sini berarti ada masing-masing perhitungannya. Total sampling yang diambil adalah 100 misalnya. Dari berapa orang misalnya, ada 500 dan sebagainya. Berarti ini biar klasterisasi. Sistematis randomnya. Jadi diambil dengan perhitungan semua diambilnya semua bagian departemen perwakilan. Ini ada lagi slide random sampling. Ini adalah strata tingkatan. Ya, ini berdasarkan apa? Kan misalnya, pendidikannya dia S1, ya kan? Pendidikan dia S2, pendidikan dia S3. Berapa sampel total? 50. Berarti kita pakai namanya klasterisasi di situ. Dibuat standarnya 775 per total semua. Sekian orang, 232. Siapa dia? Berapa orang? 158. Terlalu juga berapa? 60 50 dari total semua yang ada. Itu adalah slide random sampling. Nah ini apa sebenarnya sama kayak saya nggak usah banyak nama sampelnya. Bisa kayak ini ya tidak usah terlalu banyak dengan menggunakan style belah bagian dari semuanya itu. Lagi cluster random sampling. Di cluster random sampling, nah di klasterisasi bentuknya. Kalau jika diklasterisasi, berarti tergantung bagiannya klaster mana yang terpilih yang mewakili untuk dipilih. Misal di dalam suatu kampus ini populasinya ada 8 prodi misalnya. Dan kita ambil, cukuplah kita ambil M2, prodi yang kedua misalnya. Manajemen bisa kita ambil. Mungkin prodi akuntansi kita ambil. Di prodi teknologi kita ambil. Ngambilnya. Tapi hanya beberapa yang terpilih saja sampelnya, kemudian itu dihitung, kemudian ketemu jumlahnya berapa. Itu semua bagian yang kita pilih itu ada bagiannya. Contoh lagi Surabaya, ada Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Sidoarjo, Gresik, Mangkalan, Undangan. Ini adalah Surabaya di Selatan, Sidoarjo, mau saja. Sampel ini terkecil sampel. Nah, ada lagi bagi sampel. Kalau bagi sampel kita menghitungnya sampai berjenjang, sampai RT-nya yang dipakai di situ. Surabaya, kita ngambil cukup Surabaya Selatan kita ambil. Ada Jokolo, ada Manggarejo, ada Mananggal situ. Kita ngambil cuma Margarejo aja. Yang kita ambil cuma RW 1 sampai RW 4 boleh. 1, 2, 3, 4 kita ambil boleh seperti ini. Pengambilan sampel yang tidak acak. Nah, kalau tidak random ya, ada semua ya. Mungkin itu kayak saja. Siapa yang pertama dia yang diambil sampelnya. Dan itu jangan juga. Tiba-tiba kita angkat dengan mahasiswa datang. Katanya beras. Dan itu. Betul. Itu ya.
small bill itu lebih enak penggunaannya daripada dengan menggunakan small bill sih. Nah, kemudian ada lagi ukuran sampel. Nah, ini menurut gue ini ada sampel itu ukurannya boleh mengambil 20% dari populasi. Sampel paling kecil untuk mengukur korelasi gunung itu diambil 30 sampel. Untuk penelitian sifatnya kausal minimal 30 subjek. Untuk mengambil eksperimen dianjurkan minimal 15 subjek per kelompok. Kalau eksperimen itu kalau untuk bisnis sudah ada. Buat apa tak? Kalau eksperimen, contohnya untuk orang-orang yang kuliah ngambil jurusannya itu jurusan biologi, kimia, yang sering mereka itu banget di laboratorium meneliti sesuatu. Sampelnya cukup 15. Tapi manajemen akuntansi nggak boleh minimal 30. Ya kan? Nggak boleh kurang dari 30. Nah, ini yang satu. Ya kan? Pak, sampel saya banyak banget. Gue nah, pakai ini satu. Ya kan? Wih. Total sampelnya itu ada 1.200 misalnya. Tapi 1.200 ini ternyata untuk menggunakan sesuatu yang kita ambil itu jadi lebih sedikit. Cukup berapa? 200 ya, 300 ya? Ya. Dari 1.200 berapa yang dari sampel? 800 benar. Ya kan? Jadi 900 kan? Wah, ini kayak ini ya. Nah, ya kan? Nah, berarti ini kita hebat tuh. Ya kan? Tidak semua kita ambil. Boleh menggunakan ini. Tapi di tijanya itu dijelasin. Oh, saya menggunakan teorinya, teori seleksi. Sebenarnya saya menggunakan itu di sampel saya diambil ada cukup 300 orang. Lagi model Cresci dan Morgan. Nah, ini sebenarnya diambil kebanyakan manajemen adalah kebanyakan perselatuan, kebanyakan pun banyak buat nilainya. Kalau ini kayak juga sama, nilainya 1.200 ini kebanyakannya dari 291 malah. Ya, kita lihat rumusan. Nah, sampelnya rumusnya ada M X kuadrat N V dalam kurung 1 min V. B kuadrat dalam kurung N min 1 tambah X square kali P kalinya 1 min V di situ. Dimana N-nya adalah sampelnya berapa? N-nya adalah ukuran populasi. V-nya populasinya lainnya, D derajat ketelitiannya, kemudian X square adalah tabelnya mencari dengan kadar statistik ketemu 3,8. Oh, ternyata dihitung N-nya 3,84 kali 1.200 kali 0,5 dari 1 dikurang 0,5 menjadi 0,05 derajat dalam kurang 1.200 kurang 1 tambah 3,84 kali 0,5 dalam kurang 1 min 0,5. Tadi punya 1.152 3,9575 dan ini 291 cukup dibulatkan jadi udah selesai ya nada hanya kurang dari kalau dia 91,6 itu harus 292 betul lebih sedikit dari 1 ya mana yang mana boleh tergantung muatan nanti di dalam tubuhnya teman-teman dapatkan sampelnya mau pakai yang mana siapa yang dipakai di situ. Ada lagi berita tentang model interval penaksuran. Nah, kalau ini penaksuran bisa seorang mahasiswa yang akan menguji suatu hipotesis yang menyatakan bahwa indeks prestasi mahasiswa tulisan manajemen juga 2,7 misalnya dari 30 sampel percobaan diperoleh informasi bahwa standar deviasi untuk mahasiswa adalah 0,25. Jadi kita untuk menguji resume sampelnya berapa yang menurunkan tingkat keyakinan sebesar 95%, berarti errornya 5%, ya kan? Dan estimasi kurang dari 0,05. Berarti N dalam kurang misalnya 1,9 kali 0,25 0,05 dikolaborasikan ketemu 96,94. Cukup 96 orang yang diambil. Nah, baik, saya rasa ada pertanyaan? Silahkan. Mas. Ini mengenai yang populasi ya. Populasi, oke. Populasi itu menggunakan sebuah populasi, Pak. Populasi semua diambil semua gitu ya. Oke, baik, pertanyaannya bagus, luar biasa. Betul. Berbicara populasi, kapan kita harus mengambil semua populasi menjadikan suatu sampel? Ya, berarti kapan? Saat populasinya terlalu sedikit. Misal, karyawan yang bekerja di situ hanya 31 atau mungkin 40 orang itu ambil semua. Kenapa? Karena dari Aristotle itu dulu, kalau sampel ideal itu adalah 30. Jadi kalau sampel tidak ideal, awas lihat ini, yang meneliti di tempat kerjanya, peneliti di tempat penelitiannya,
Kalau jumlah sampelnya kurang dari 30, itu tidak layak diteliti. Kenapa? Karena kita bisnis, karena kita manajemen, karena kita akuntansi. Tetapi kalau teman-teman ngambilnya jurusannya dia tadi adalah science, political, biologi dan sebagainya, boleh punya belas. Misalnya harus juga itu ya, paham ya? Jadi harus minimal 30. Kalau 40, jadi semuanya nggak apa-apa. Tapi kalau sampelnya besar ribuan, sampelnya besar 10 ribuan, 1 jutaan segala macam, itu boleh. Sama kayak anak Gen Z sekarang kan banyak nih. Sekarang kan kalau dilihat kan anak Gen Z berada populasi paling banyak. Bayangnya adalah milenial. Saya belum teman-teman belum gitu ya. Nah, ada lagi yang kasih lagi udah kan gambar sedikit udah Gen Z yang terlalu. Sama menurutnya Pak. Penelitian saya malamnya ngambil di media sosial Pak tentang masa anak Gen Z. Boleh nggak? Boleh. Teman-teman sampelnya tadi dihitung tuh. Ya kan? Random sampelnya berapa tuh dari jumlahnya itu. Nanti kita teori siapa yang menggunakan. Kalau ada sesuatu, kita digunakan dengan menggunakan rumus yang lain boleh digunakan. Yang penting ada tujuan. Oke, kasih aku 10 berapa namanya? Luar biasa. Oke, berikutnya ada lagi? Boleh ya, silakan. Mengenai sampel, seberapa teknik pengambilan sampel itu cukup penting dalam metode penelitian. Lalu jika suatu peneliti menghasilkan teknik sampel yang kurang tepat, apakah akan mempengaruhi dari populasi tersebut? Oke, baik. Terus dulu. Ini pertanyaannya cukup luar biasa ya. Tadi teknik pengambilan sampel yang salah ngambil sampel. Saya boleh cerita dulu tentang seorang dokter. Seorang dokter yang dia ngambil sampel darah, gitu. Ya kan? Darahnya diambil, kemudian setelah itu dari beberapa sampel yang diambil itu, akhirnya seorang dokter itu dia bisa meneliti dan dia bisa menentukan dia kena penyakit apa dengan berbagai macam tuh tes yang ada. Itu sampel. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sampel darah itu diberikan dengan menggunakan tetesan yang mudah cairan yang salah, otomatis sampel akan salah dengan sendirinya. Kalau kita masuk ke manajemen dan bisnis, kita lihat ketika sampelnya Pak teknik pengambilannya salah, berarti data yang kita berikan itu tidak valid. Contoh, kita nyari karyawan yang usianya 25 sampai dengan usia sebelum pensiun 57. Nah, tiba-tiba ada sampel kita yang mereka 60 yang masih dikerjakan di plannya OB-nya misalnya usianya lebih, tapi mereka pakai nih sampel kita, sehingga data kita tidak valid. Makanya teknik pengambilan sampel itu harus benar-benar jelas, harus benar-benar akurat, termasuk juga orang yang ditelitinya itu juga harus sesuai yang jelas. Nggak boleh, istilahnya nggak boleh sedikit. Nggak boleh sedikit, semakin banyak semakin bagus sampel itu. Kenapa? Karena mereka mewakili. Kan semakin banyak yang diteliti, sampelnya besar. Ketika sampelnya besar, maka hasil yang diberikan itu jadi lebih banyak dan lebih akurat hasilnya. Kalau sampel sedikit, kecil kemungkinan kita untuk bisa menyimpulkan. Kenapa? Lebih besar lagi. Makanya nanti ada penelitian skalanya itu skala kecil dalam kerja perusahaan atau kampus gitu. Ada skalanya market tingkat desa, ada skalanya tingkat kecamatan, kemudian mengalami beberapa itu sampel yang ada lagi berita tentang yang lain, misalnya tingkat kabupaten, provinsi itu boleh. Bahkan ada penelitian yang dibilang sama pemerintah itu banyak penelitian itu yang musim. Mengambilnya sampelnya tidak hanya sekedar tempat kerja toh, tapi dia ngambil lebih besar. Penelitian dan skripsi ya. Artinya kita penelitian berfokus lah kepada pendapat teman-teman bekerja selama skripsi yang baik, kerja skripsi yang selesai. Kalau nggak selesai, bukan skripsi gitu ya. Jadi nggak selesai kan nanti dengan semester dan sebagainya gitu ya. Itu yang diharapin. Makanya silahkan dipikirkan dari sekarang sampelnya mana, tempat penelitiannya dari mana, itu teman-teman harus benar-benar diperhatikan gitu loh. Kira-kira mau pemakai sampel yang mana gitu kan. Gitu ada lagi? Boleh silahkan. Monggo. Oke, terima kasih. Tadi dari tiga metode yang tadi ya Pak, yang itu menurut Bapak dari tiga itu mana yang
lebih mudah kita gunakan untuk penghitungan itu dan penelitian yang kita akan lakukan gitu. Dan itu kenapa kita harus pilih itu. Oke, baik. Siapa dulu buat punya? Baik. Misalnya buat penentuan sampel, ini cerdas sekali nih pertanyaannya. Kira-kira saya dari model-model tadi, ukuran sampel saya yang mana? Cari ukuran sampel. Menurut pendapat ahli yang paling mengumpulkan adalah mengumpulkan sampelnya paling sedikit. Kenapa? Kita kan berpegangan kepada namanya acuan. Dengan pendapat ahli siapa? Kalau kami dengan menggunakan ukuran sampel dan menggunakan swabin dari 1.200 ada 300 orang. 300 nih lumayan nih, ya kan? 900-nya tidak menjadi sampel. Saya pegangan pada model swabin. Oke? Nah, kemudian berikutnya, kira-kira saya menggunakan model Pecci dan Morgan. Sama. 1991 bedanya 9 orang. Boleh nggak pakai ini? Boleh. Yang penting sampel yang kita gunakan tuh ada acuannya, ada pendapat ahlinya. Bahkan ada juga pendapat dari Ari Kunto, dia tidak ada di slide ini ya. Dia bilang apa? Boleh kita mengambil sampel kepada lebih dari 100 orang. Boleh kita mengambil 10%, boleh mengambil 20%, boleh mengambil 30%, tergantung dari kekuatan kita apa. Misal 1.200 yang kita 10% saja boleh. Dengan apa? Berarti cuma 100 yang diambil, nggak masalah. Tapi dilihatkan semakin sampelnya sedikit tapi harus mewakili. Makanya tadi kan di sebelum ini kan kita juga bahas nih, ada beberapa model klasterisasi. Walaupun sampelnya besar sampai dengan 10 ribuan, kita mengambil sampelnya ini 1.500 populasi yang ada. Kita mengambil sampel untuk 50, ya kan? Berarti kita menggunakan strike random sampling. Ini tuh di sini apa? Untuk kita memakai perwakilan S1 itu berapa orang, S2 itu berapa orang, S3 itu berapa orang. Ini penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau misalnya dia tidak ada perwakilan, maka data kita tidak dikatakan valid, tidak dikatakan reliable gitu. Nah, ini yang diharapkan sama teman-teman, punya pedomannya siapa, pendapat ahli yang jadi sandarannya siapa. Dia kayak mungkin siapa. Makanya dalam data kerja itu adalah tergantung teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman nanti melampirkan, kan sudah simpang juga kisah juga kan. Kenapa? Teman-teman yang menulis bab 3 dalam bab 3 populasinya berapa, sampelnya apa, teori siapa yang dipakai gitu. Itu kan yang nonton mahasiswa, teman-teman yang nonton. Silakan. Ya penting apa? Ada pendapat ahli, ada referensi yang jelas sehingga sampel pengambilan itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah karya tulis ilmiah, teman-teman. Oke? Cukup? Ada lagi? Sudah? Sudah cukup? Cukup? Aman ya? Ini udah ngerti belum? Oke, sedikit ngerti. Nah, pertanyaan saya tuh saya ngajari cuma simpel sebenarnya. Pertama dari teman-teman bingung, saya senang kalau teman-teman belajar bingung, saya senang. Kenapa? Karena kalau bingung teman-teman berpikir. Ketika teman-teman berpikir, bingung, saya jelasin, saya terangkan, dan teman-teman bisa nyebut huruf O. Itu tujuan saya ngajar. Boleh? Ya. Oh, coba. Nah, benar kan? Kalau ada huruf O berarti sudah paham. Pertama dia sudah pintar masuknya dalam pikir. Ketika sudah berpikir dalam otaknya dan pikirannya, baru itu paham maksudnya. Betul lah. Jadi jangan sampai nanti masuk telinga kanan sebelumnya sulit tidak tahu apa itu angkat. Oke, saya rasa cukup ya. Perkenalan kita pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa nanti di adminnya ya, yang tidak ini di adminnya nantinya ada tugas nanti di admin ya, teman-teman. Tugas itu nanti diinginkan. Ini saya satu kasus ya. Ini sudah menentukan berapa populasinya, berapa sampel yang teman-teman ambil di sini. Tugas ini nanti sudah ada di admin. Jangan lupa sampai dengan minggu depan teman-teman atlet ya. Boleh teman-teman batuk ya. Pada kasusnya boleh di tempat teman-teman kira-kira mau ngambil apa. Ingat ya, di ending akhir metode penelitian kita outputnya apa? Membuat proposal
skripsi. Jadi mau tidak mau terpaksa harus jadi bab 1 bab 2 bab 3. Oke? Siap? Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri bersama-sama. Kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semangat ya teman-teman ya. Sukses selalu dari pemulanya. Semoga teman-teman target menulis tepat waktu dapat tercapai sesuai dengan target teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.